Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjian Saraswati dari kelas BAS IPA 1. Di sini, saya akan menjelaskan tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi pada ikan gurame. Latar belakang ikan gurame. Ikan gurame sangat potensial dibudidayakan di Indonesia. Banyak faktor yang menjadikan prospek budidaya gurame menjadi sangat menjanjikan. Salah satunya adalah memiliki nilai ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan ikan-ikan tawar lainnya. Namun, ikan gurame juga memiliki kekurangan, yaitu rentan mengalami kematian dan pertumbuhannya yang lambat. Untuk meminimalisasi kekurangan tersebut, perlu mempelajari nutrisi pakan ikan. Ikan ini mempunyai lebar dan pipih. Panjang tubuh 2,0 hingga 2,1 kali tinggi tubuh. Panjang tubuh total dengan sirip ekor bisa mencapai 1000 mm. Sirip perut dengan jari-jari pertama yang pendek berupa duri dan jari-jari kedua yang lentur panjang serupa cambuk. Ikan yang muda memiliki moncong yang meruncing dengan 8 hingga 10 pita melintang belang di tubuhnya. Jika beranjak dewasa, warna-warna ini memudar, dan kepala ikan akan membengkak secara tidak teratur. Jenis-jenis ikan gurame di Indonesia. Yang pertama ada gurame batu, 2 gurame soang, 3 gurame kapas, 4 gurame blue safir, 5 gurame paris, 6 gurame porselin. Habitat. Habitat asli ikan gurame adalah perairan tawar yang tenang dan tergenang, seperti rawa dan sungai dengan kadar oksigen yang cukup, yang mutu air yang baik. Apabila dibudidayakan di daerah dataran rendah dengan ketinggian 50 hingga 600 meter dari permukaan laut, ikan gurame akan berkembang dengan baik. Ikan gurame juga akan menunjukkan pertumbuhan optimal apabila dikembangkan di dataran dengan ketinggian 50 hingga 400 meter dari permukaan laut dengan suhu 24 hingga 20 Celcius. Makanan. Secara umum, ikan gurame merupakan herbivora. Pakan alami ikan gurame ialah rotifer, cacing tubifex, dan infusoria. Setelah umur beberapa hari, benih ikan gurame memilih larva insekta, crustacea, dan zooplankton. Setelah beberapa bulan, benih ikan gurame mengkonsumsi tumbuhan air yang lunak. Ikan gurame biasanya memakan tumbuhan daun pepaya, daun talas, kangkung, dan daun singkong. Ikan gurame juga bisa diberi makan ampas tahu, dedak, dan bungkil. Raya pun juga bisa menjadi alternatif pakan benih maupun induk ikan gurame. Budidaya. Budidaya ikan gurame memang dapat dilakukan di berbagai tempat. Namun, untuk hasil yang optimal, kita harus mengetahui syarat lokasi dalam budidaya ikan gurame. Syarat lokasi budidaya diantaranya suhu air bersekitar antara 24 hingga 30 Celcius, kualitas air harus bersih, tidak terlalu keruh, dan tidak tercemar bahan beracun maupun limbah pabrik. Nilai derajat keasaman atau pH perairan berkisar antara 7 hingga 8. Kandungan oksigen laut minimal 2, dan ketinggian lokasi antara 50 hingga 400 meter. Pakan. Ikan gurame adalah jenis hewan omnivora yang cenderung herbivora. Pada fase larva, makanan alami gurame berupa cacing sutera, rotifer, dan infusoria. Setelah berumur beberapa hari, benih gurame lebih menyukai larva insekta, crustacea, dan zooplankton. Setelah beberapa bulan, barulah pakan ikan gurame dapat diganti berupa tumbuhan air lunak, dedaunan seperti daun talas, daun pepaya, daun singkong, daun lemtoro, dan lain sebagainya. Apabila kebutuhan pakan ikan gurame tidak mencukupi, ikan gurame bisa memakan bahan organik yang ada di dasar perairan. Jika ingin memberi pakan tambahan, dapat diberi dedak, ampas tahu, dan bungkil kedelai. Untuk pakan ikan gurame alternatif, dapat ditambahkan layap untuk gurame muda dan induk. Secara garis besar, budidaya gurame dibagi dalam 3 bagian utama. Ini disebabkan pertumbuhan gurame yang lambat.
Ketiga bagian tersebut adalah 1. Pembibitan, yaitu pembudidayaan menyiapkan induk gurame jantan dan betina untuk dipijahkan atau bertelur. 2. Pendederan, yaitu pembudidaya menetaskan telur menjadi larva hingga gurame dengan ukuran tertentu, biasanya ukuran 125 gram per ekor atau 8 ekor per kilogram. Pembesaran, yaitu pembudidaya membesarkan gurame dari ukuran 125 gram per ekor menjadi 400 gram hingga 1 kg per ekor. Umumnya disebut sebagai ukuran konsumsi. Pembibitan. Pembibitan dapat dilakukan pada kolam tanah, kolam semen, kolam plastik, atau terpal. Umumnya di kolam tanah dengan beberapa alasan. Induk gurame akan terangsang dan segera memijah pada kolam tanah yang sudah dikeringkan di bawah sinar matahari selama 3 hingga 4 hari. Kolam berukuran 6 x 20 meter persegi ditempatkan beberapa pasang induk. Pasangan gurame terdiri atas 3 ekor betina dan 1 ekor jantan. Induk yang baik setelah berusia 3 tahun atau lebih dengan bobot lebih dari 3 kg per ekor. Setiap induk gurame betina dapat menghasilkan 3.000 hingga 10.000 butir telur pada setiap kali bertelur. Jumlah telur berkaitan dengan usia dan jenis induk. Ketinggian air pada kolam antara 80 hingga 100 cm agar induk gurame dapat dengan leluasa membangun sarang untuk bertelur. Seperti umumnya, warga induk gurame akan membangun sarang untuk bertelur. Gurame yang hidup di alam akan membangun sarang menggunakan bahan dari rumput kering di sekitar tepi danau, rawa, sungai. Pada budidaya, pembudidaya menyediakan bahan sarang berupa rumput kering, ijuk, atau sabuk kelapa yang sudah disisir, yang ditaruh pada para-para, di bambu, atau bahan lainnya. Umumnya pembudidaya menggunakan ijuk karena mudah didapat. Hingga 7 hari sejak penempatan induk gurame di dalam kolam, pasangan gurame akan membuat sarang dari bahan tersedia. Pada budidaya biasanya menggunakan ijuk. Induk gurame akan mengambil serat-serat ijuk dan menganyam sarang menyerupai sarang burung. Induk betina akan menempatkan sejumlah telur pada sarang. Induk jantan akan menyemprotkan sperma pada kumpulan telur di dalam sarang. Saat tersebut ditunggu oleh pembudidaya yang akan mengambil sarang dengan hati-hati dan mengeluarkan ribuan telur serta menempatkan pada wadah yang digunakan untuk penentasan, berupa akuarium, kolam atau bak semen, bak fiber, ember, baskom, dan lain sebagainya. Pendederan. 2 hari sejak penempatan telur di dalam wadah atau tempat penetasan, telur akan menetas menjadi larva. Proses penetasan untuk seluruh telur yang terbuahi akan berlangsung selama 4 hingga 5 hari. Larva sudah mulai bergerak dan berenang, tetapi belum memerlukan makanan. Larva masih menggendong persediaan bahan makanan berupa kuning telur. Pembudidaya harus menyiapkan pakan setelah larva berusia 10 hari, berupa tepung pakan ikan, cacing sutra, artemia, kutu air, atau lainnya. Setelah 20 hari, tampak bentuk gurame kecil dengan ukuran sekitar 1 cm. Dan biasanya pada usia 2 bulan, ukuran gurame sudah mencapai 5 cm. Ukuran ini sudah siap untuk ditebarkan ke kolam pembesaran. Sebagian pembudidayaan pendederan masih melanjutkan budidaya sampai ikan mencapai bobot sekitar 125 gram. Pendederan mulai usia 20 hari hingga 5-6 bulan dilakukan di kolam semen, terpal, plastik, dan lain sebagainya. Pada pendederan, dan dilakukan di kolam tanah. Kolam dengan ukuran 4 x 6 meter persegi dapat ditebar bibit sebanyak 10.000 ekor. Pakan gurame setelah usia di atas 4 bulan, pembudidaya memberi pakan hijauan berupa cacahan daun kangkung, daun bir atau sente, talas atau keladi, dan lain sebagainya. Manfaat ikan gurame. Adapun manfaat dari ikan gurame seperti 1. Protein untuk membentuk antibodi. 2. Asam lemak omega 3 untuk menjaga kesehatan jantung. 3. Kalsium untuk menjaga kesehatan tulang dan gigi. 4.
fosfor untuk memperbaiki jaringan dan sel. 5. Zat besi untuk mencegah anemia.